Saya Nabila Hebatkanisa Komaria dengan NIM A12-2021-0658. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari penjualan produk yang sering dijual bersama dengan metode FP Growth. Di sini sudah terdapat dataset, tapi dataset di sini masih belum teratur, dan pada pre-processing itu tidak boleh terdapat tabel yang kosong. Jadi saya sudah memfilternya dan juga sudah membedakan mana data yang double dan mana nilai yang terdapat nilai 0 atau 0. Oke. Karena pada pre-processing datanya pada tabel tidak boleh ada yang double, maka saya juga sudah memfilter kembali dengan membuat tabel lagi. Di sini berisi data yang double sebelumnya dimasukkan ke sini itu hanya satu data saja. Dan data yang kosong tadi itu ada 2 ya. Jadi dimasukkan satu saja juga. Oke. Selanjutnya menentukan mean support atau urutan berdasarkan priority. Di sini yang pertama itu ada gula. Terus jumlahnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena pada tabel sebelumnya itu gula terdapat 4 nilai pada semua tit. Selanjutnya ada susu. Susu juga ada 4 dan kopi ada 3. Kenapa susu terlebih dahulu dibanding kopi, padahal tabel kopi dulu atau susu? Karena di sini kita mencari mean support dengan urutan berdasarkan prioritas. Jadi kita lebih mengutamakan nilai yang lebih besar terlebih dahulu. Jadi urutannya gula, susu, kopi, dan juga teh. Dengan jumlah 14 dengan menjumlahkan ini semua. Selanjutnya kita membuat FP3 atau dataset yang diurutkan berdasarkan priority juga. Pada tit pertama itu ada gula dan juga kopi. Cara mencari FP3-nya itu dengan melihat data tabel sebelumnya. Di sini ada kan tit 1 G atau GK. Kenapa GK? Karena pada tabel sebelumnya itu pada tit 1 yang terdapat nilai hanya gula dan kopi saja. Susu dan teh tidak terdapat nilai atau 0. Dan pada tit kedua itu yang terdapat nilai hanya gula, kopi, dan juga teh. Tit ketiga hanya ada tehnya saja. Tit yang keempat ada gula dan juga susu. Tit kelima ada susu dan juga teh. Tit keenam tidak ada itemnya karena pada tabel sebelumnya itu pada baris ke-6 itu tidak ada nilainya atau 0. Dan pada tit ke-7 itu hanya terdapat susu. Tit ke-8 ada gula, susu, dan juga kopi. Di sini saya tulis inisialnya saja, tetapi pada sampingnya sudah saya berikan catatan G itu apa, K itu apa, S apa, dan T itu apa. Oke, selanjutnya kita ke pohon. Pada tit pertama, kita mulai dengan 0. Lalu kita G sama dengan 1, K sama dengan 1. Kenapa G sama dengan 1, K sama dengan 1? Karena pada tabel sebelumnya, pada tit pertama itu, nilai yang ada pada tit pertama itu hanya gula dan juga kopi. Gula 1, kopi 1. Susu dan teh tidak termasuk karena pada tit pertama susu dan teh tidak ada nilainya. Oke, lanjut. Tit kedua itu ada gula, kopi, dan juga teh. Di sini kenapa tidak buat cabang baru? Karena sebelumnya sudah ada, jadi tinggal ditambahin saja gulanya jadi 2, kopi 2, dan untuk teh kenapa tidak membuat cabang baru? Karena sebelum
sebelum teh sudah terdapat nilai gula dan juga kopi pada titik kedua. Lalu lanjut titik ketiga itu ada teh 1. Dan kenapa di sini teh 1-nya itu cabangnya berbeda? Karena pada titik ketiga pada kolom sebelumnya itu tidak ada nilainya. Jadi patokannya itu adalah 0. Kita mulai dengan 0. Kalau misalkan pada titik ketiga terdapat nilai juga, maka kita akan memasukkannya ke dalam cabang yang sebelah kiri. Tapi karena titik ketiga itu tidak ada nilai, pada kolom sebelumnya tidak ada nilainya, maka kita mulai dengan 0. Lalu lanjut ke titik keempat. Pada titik keempat itu terdapat gula, susu saja. Di sini kita tambah gula 3 dan susunya 1. Kenapa susunya di sebelah sini, bukan di cabang barunya? Karena pada titik keempat itu sebelum kolom susu terdapat kolom gula yang ada nilainya. Ada nilai 1, bukan 0. Jadi bisa kita gabungkan ke dalam cabang yang gula ini. Lanjut titik kelima. Titik kelima itu ada susu dan teh. Kenapa susu dan teh sebelah kanan atau cabang baru? Karena sebelum kolom susu itu tidak ada nilainya. Jadi karena sebelum kolom susu tidak ada nilainya, maka kita akan lanjut ke 0. Karena sebelumnya tidak ada nilainya kan. Jadi kita lanjut ke 0. Kita buat cabang baru. Lalu ke teh. Kenapa tidak buat cabang baru? Karena sebelum kolom teh terdapat kolom susu yang ada nilainya. Lanjut ke titik ketujuh. Pada titik ketujuh itu terdapat susu. Susunya sebelah kanan. Kenapa tidak sebelah kiri? Karena pada titik ketujuh sebelum kolom susu ini itu tidak ada nilainya. Jadi nilainya kan 0. Kita gabung ke kolom yang kanan, ke cabang yang kanan, karena kalau tidak ada kolom sebelumnya, tidak nilainya. Lanjut ke titik ke-8. Di sini ada titik 8, terdapat gulanya 1, kopinya 1, dan susunya 1. Kenapa tehnya tidak? Karena pada tabel titik ke-8 hanya terdapat nilai gula, kopi, dan susu. Kita tambah saja jumlahnya, tidak perlu membuat cabang baru. Titik 8 dihitung sesuai urutan terbesar frekuen. Awalnya GKS atau 434 dirubah menjadi GSK 443 karena S lebih besar daripada K. Kenapa di sini tidak ada titik 6? Karena pada tabel sebelumnya kan titik 6 tidak nilainya tuh. Jadi tidak dibuat pohon. Oke. Selanjutnya itu menentukan conditional pattern base. Di sini kenapa tidak ada gula? Karena gula yang paling besar nilainya. Di sini hanya dimasukkan teh, kopi, dan susu. Di sini kita cari teh. Pertama teh. Kenapa teh? Carinya itu yaitu dengan kita lihat sebelah kiri pada pohon titik ke-8. Pada bagian teh itu terdapat kolom sebelumnya, cabang sebelumnya, huruf sebelumnya, yaitu G dan juga K. Jadi di sini kita tulis G dan juga K banding 1. Nah, satunya itu nilai tehnya. Jadi kita tidak perlu menulis teh lagi, hanya perlu menulis satunya saja. Lalu kita cari lagi teh yang berada di sebelah kanan, yaitu terdapat huruf sebelumnya S dan nilainya 1. Jadi tulis S1. Kenapa tidak menggunakan teh yang berada di tengah? Karena teh yang di tengah ini sebelumnya tidak terdapat huruf, hanya terdapat 0 kan. Jadi tidak menulisnya. Lalu ada kopi. Kopi di sini cari ke cabang sebelah kiri.
pada bagian kopi sebelumnya ada huruf G-nya dan nilainya ada 2. Jadi di sini kita tulis G banding 2. Lalu kita cari lagi kopi di sebelah kiri. Karena sebelum ini terdapat huruf G dan juga S, karena cabangnya bersatu dan juga nilai dari kopinya 1, maka di sini kita tulis G, S banding 1. Lalu selanjutnya susu. Kita cari susu di cabang sebelah kiri, yaitu ada huruf sebelumnya G dan nilainya susunya itu ada 2. Jadi di sini kita tulis G banding 2 dengan nilai 2 susunya. Kenapa susunya bukannya sebelah kanan? Karena pada cabang sebelah kanan tidak ada huruf lain sebelum susu, hanya terdapat 0 saja, jadi tidak dimasukkan. Selanjutnya yaitu menentukan kondisional FP3. Di sini kita masukkan kopi dan susu saja. Kenapa? Karena pada bagian teh itu tidak masuk main support. Karena main supportnya kan 2 ya. Jadi tehnya itu tidak masuk karena hanya terdapat gula 1, kopi 1, dan susu 1. Pada bagian kopi itu terdapat gulanya terdapat 2, terus tambah 1 jadi 3. Lalu susunya juga terdapat gulanya 2. Jadi ini termasuk dalam main support karena main supportnya kan 2. Lalu lanjut menentukan frekuensi item set. Di sini kopi kita tulis gula kopi banding 3. Lalu susunya juga kita tulis gula susu banding 2. Dan mencari confidence. Di sini item yang dimasuk di sini itu pada bagian frequent item set. Kenapa di sininya 2 tetapi di frequent item setnya 3? Karena kan supportnya 2. Jadi kita tulis di sini 2. Lalu pada yang pertama itu G sama dengan K dengan confidence main support dibagi dengan jumlah. Jadi sama dengan 0,67%. Dan di sini nomor 2-nya K sama dengan G dengan confidence 2 dibanding jumlahnya yaitu 4. 4 ini jadi frekuensi pada tabel sebelumnya. Terus sama dengan 0,5%. Di sini bagian ketiga nomor 3 G dan K itu sama dengan tidak mungkin. Selanjutnya ada G S banding 2 karena di sini pada frekuensi item setnya gulanya kopi susu banding 2. Yang pertama ada gula sama dengan susu dengan confidence 2 banding 4 karena 4 jumlah frekuensi pada tabel awal sama dengan 0,5%. Lalu yang kedua ada susu sama dengan G dengan confidence 2 dibagi 4 sama dengan 0,5%. Dan yang ketiga G dan S sama dengan tidak mungkin. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah perhitungan atau salah dalam pengerjaan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.